Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan lagi perkuliahan di sesi berikutnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang PPH 23 yang nanti akan dilanjut dengan PPH 24. Oke. Kalau PPH 21 biasanya berdekatan erat juga dengan PPH pasal 26. Kalau PPH pasal 21 untuk yang dalam negeri, PPH 26 untuk yang luar negeri. PPH 23 juga sama, berdekatan dengan pasal 26. Oke, 23-nya dalam negeri, 25-nya adalah luar negeri. Ya. Tapi kita berfokus di PPH 23. Oke. PPH 23 ini apa? Penghasilan atas jasa atau passive income. Penghasilan atas jasa dan sewa serta passive income. Nah, kita uraikan satu-satu teman-teman. Atau gini dulu deh, jasa dan sewa ini tarifnya adalah 2%. Ya. Sementara kalau passive income ini 15%. Ya. Dari apa? Dari DPP ya. Dari DPP. Oke. Jasa dan sewa. Jasa itu apa aja? Bisa jasa konsultan, ya, bisa jasa manajemen, oke, bisa jasa lainnya di luar PPH 21. Oke. Sewa ini di luar sewa tanah dan atau bangunan. Oke, di luar sewa tanah dan atau bangunan. Oke. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tarifnya adalah 2%. Kalau passive income apa saja? Ada hadiah karena prestasi yang memperolehnya adalah lebih dari satu orang atau badan. Lebih dari satu orang atau badan. Ya. Kalau hadiah undian, waktu itu kita pernah membahasnya bahwa hadiah undian di PPH final. Lebih tepatnya di PPH pasal 4 ayat 2. Ya. Kalau hadiah karena prestasi itu masuknya karena prestasi. Prestasi kalau lebih dari satu orang itu PPH pasal 23. Kalau yang menerimanya hanya satu orang, ya, itu masuknya ke PPH pasal 21. Oke. Lalu royalti, ya, hak cipta, lisensi, paten, dan lain sebagainya. Oke. Lalu apa lagi? Bunga. Oke, bunganya tapi untuk yang PPH pasal 23 di luar
bunga obligasi yang diperjualbelikan di bursa efek, ya, di luar bunga deposito atau tabungan, di luar bunga koperasi. Kenapa ketiga-tiganya ini tidak masuk? Karena ini merupakan PPh pasal 4 ayat 2. Merupakan bagian dari PPh pasal 4 ayat 2. Dan berikutnya adalah dividen, ya. Dividen atau dividen. Di luar yang memperolehnya adalah wajib pajak orang pribadi. Di luar yang memperolehnya adalah WP badan dengan kepemilikan, ya, dengan kepemilikan di bawah atau di atas 25%. Kenapa? Kalau yang WPOP dia masuknya adalah PPh pasal 4 ayat 2. Kalau yang kepemilikannya di atas 25%, dia masuknya adalah bukan objek pajak. Oke? Paham? Ya? Itu ya. Nah, PPh 23 juga sama withholding, ya. Di mana yang motongnya adalah yang memberikan penghasilan. Kalau yang dipotong tidak punya NPWP, maka pajaknya naik, ya, sebesar 20%. Atau kalau ditambah pajak menjadi 120%. 100% itu adalah pajaknya, 20% itu adalah kenaikannya. Oke, hanya itu saja kok PPh pasal 23, ya. Nanti silakan lebih lengkapnya kalian baca PPT yang akan saya share. Oke. Berikutnya saya langsung saja masuk ke PPh 24. Oke. Saya akan masuk ke PPh 24. PPh 24 ini atas apa? Pajak yang dipotong di luar negeri yang akan dikreditkan di dalam negeri. Jadi WP baik orang pribadi ataupun badan yang memperoleh penghasilan di luar negeri, pajaknya dipotong di luar negeri, kemudian bisa nggak sih dikreditin di dalam negeri?
Jawabannya boleh aja. Ya. Boleh saja, tapi kita harus lihat apakah semua pajaknya dikreditin atau tidak. Oke. Maka kita mengacu pakai metode pengkreditan pajak. Ada 3 metode. 1, kita lihat dari pajak yang dipotong ya, pajak yang dipotong di luar negeri. 2, PPh terutang yang ada di dalam negeri. PPh yang terutang di dalam, atau PPh terutang aja lah, PPh terutang saja. Karena kan penghasilannya pasti akan gabungan antara yang dalam negeri dan luar negeri. Ya, PPh terutangnya si WP ya, pada periode tersebut. Dan yang ketiga, dengan menggunakan metode maksimum kredit. Maksimum kredit. Rumusnya gimana? Sama dengan ya, penghasilan di luar negeri dibagi penghasilan dalam negeri ditambah luar negeri dikali ya dengan PPh terutang. Hasilnya berapa? Dari 3 metode ini, mana yang paling rendah? Nilainya itulah PPh pasal 22. PPh pasal 24 di negara tersebut. Di negara sumber penghasilan tersebut. Itu sekilas tentang teorinya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap di soal-soal latihan ya, untuk memahami bagaimana PPh pasal 23, 24 dan termasuk PPh pasal 22 pada video sebelumnya. Teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.